menyelesaikan program studi sarjana di Astronomi Institut Teknologi Bandung, kemudian meneruskan pasca sarjana di University of Tokyo di Jepang, dan eh, tidak akan banyak saya utarakan karena teman-teman di sini sudah mengenal beliau. Gitu. Beliau banyak berkontribusi terutama di ranah fisika bintang, instrumentasi, dan juga banyak berkegiatan di public outreach dan juga salah satu penggiat di Olimpiade Astronomi. Jadi tidak usah berpanjang lebar, kita berikan layar, tempat, dan waktu untuk beliau memaparkan selama 40 menit. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah paparan beliau. Silakan Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri ya bagi saya. Setelah karir 40 tahun Pak Anton, saya udah 65 nih. Jadi apa namanya tahun depan udah mau purna tugas rencananya ya. Tapi senang sekali saya berada di antara yang muda-muda yang masih memberi satu perhatian pada apa namanya perkembangan dunia astronomi pengamatan, sesuatu yang saya sebenarnya tekuni sejak, kalau saya hitung sejak umur saya itu 21 tahun ya, tahun 1982. Saya masih ingat tahun 82 ke Observatorium Bosca, lagi itu masih apa zamannya oplet gitu ya, sama apa namanya Colt, mobil Colt gitu ya. Diantar ayah saya, nggak tahu parkir di mana, sama jaga disuruh naik ke atas di dekat toren gitu ya. Kemudian saya turun, pustakaan, nyapa semuanya. Begitu ketemu dengan beberapa senior termasuk Pak Bambang, nomor satu adalah galak. Ya, wah sini semuanya mesti pakai aturan, pustakaan nggak boleh ini. Oke, setelah itu tiba-tiba malam saya disurati Pak Bambang, ditulis Saudara L. Hakim. Kami membutuhkan asisten pengamatan, bersediakah Anda untuk jadi asisten pengamat? Wah kaget saya ya, paginya diomelin, malamnya disuratin gitu ya. Ya saya terima waktu itu ya. Kemudian tahun 82, ketika itu saya masih kos di Dago Barat karena kuliah di TPB. Tahun 82 saya minta izin ke induk semang saya ya, Ibu Sutikno namanya, saya boleh nggak pindah Bu ke Observatorium Bosca lah. Karena dia udah kayak saudara, karena saya nggak punya saudara di Bandung, beliau udah nganggap kayak anak gitu. Nanti kamu makan gimana? Di sana tuh yang ada cuman ini apa namanya jin sama setan katanya, nggak ada makanan. Nanti apa namanya bisa survive lah. Tahun 82 ya TPB waktu itu ya, TPB tahun 80, 81 lah tahun itu saya mulai melakukan kegiatan pengamatan, dapat orientasi sampai tahun 84 saya lulus, dan saya masih ingat ada dua hal yang paling penting waktu dalam hidup saya ketika saya mau lulus. Pertama apa, besok itu sidang jam 10, malam langitnya cerah. Jadi saya ngamat sampai jam 2 malam di teleskop Bamberg karena masih perlu data rasanya gitu ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Bukan karena kepalanya yang galak terus kita mesti ngamat gitu ya. Kami udah punya seperti budaya ketika langitnya cerah di Bosca ya segera ke teleskop gitu ya. Jadi ada satu atmosfer di Bosca yang memang mendorong kita begitu langit cerah, jaga malam keliling ngetokin pintu, cep atau den, langitnya cerah, kita langsung keluar ke teropong, terus jaga malam kolaborasi dengan kita matikan semua lampu, kita ngamat. Sampai jam 6, wah saya mesti tidur ya, kalau nggak tidur repot juga, besok mesti sidang jam 10. Saya tidur 1 jam, jam 7 saya turun. Ketika itu prodi astronomi belum ada ruangnya di sini ya, tahun 85. Jadi saya lagi itu yang sekarang jadi SBM, sidang di situ. Pengujinya Pak Yorga, Pak Joni, sama Pak Winardi. Pembimbing Pak Ambang Hidayat. Wah bisa dibayangkan ya, 2 jam Pak Wicak tahu bener tuh ya cerita itu ya Pak ya. Setelah itu saya selesai, alhamdulillah lulus. Tahun 85 Oktober di wisuda. Sebenarnya sudah sangat bangga, tapi ternyata kalah set dengan almarhum Pak Mezak yang lulusnya cum laude gitu, angkatan 81. Sehingga saya masih ingat angkatannya Pak Wicak ya, kalau nggak salah ya, Pak Taufik yang lagi itu jadi ketua panitia, mereka bikin 2 poster. Satu posternya yang ini nggak kompak, lulusnya cepet, cum laude pula. Gitu. Kalau untuk saya apa tulisannya? Karena ngeceng saya jadi sarjana gitu. Tapi bagi saya satu kebanggaan ya, habis itu saya kasih teropong satu di situ. Jadi memang saya jadi sarjana yang memang dari pengamatan sepenuhnya gitu ya di situ. Nah ini mengawali sejarah, kalau saya katakan sejarah, dan memang ini bukan topik yang ringan ya untuk saya mencoba mengangkat sejarah gitu ya. Beberapa sumber yang bisa saya sampaikan bagi para hadirin yang tertarik, tahun 2017 Pak Bambang, saya dan Pak Sungging
dari BRIN itu menerbitkan satu tulisan, satu chapter dalam buku Emergence of Astrophysics in Asia, itu The Development of Astronomy and Emergence of Astrophysics in Indonesia. Dan saya pikir ini merupakan apa ya, kompilasi yang paling akhir gitu ya, yang bisa kita coba sampaikan kepada publik, termasuk juga perkembangan radio teleskop pada halayak yang ramai. Sayangnya sesaat setelah ini kemudian LAPAN menghilang menjadi BRIN waktu itu ya, sehingga mungkin banyak yang di situ yang kurang relevan dengan informasi yang saat ini ada. Ada juga tulisan Pak Bambang Hidayat, Under the Tropical Sky, A History of Astronomy in Indonesia. Ini juga walaupun topik konteksnya histori, tapi syarat dengan perkembangan sejarah pengamatan astronomi di Indonesia. Jadi baik untuk dibaca, semua ada di Observatorium Bosca. Sedang bacaan yang masih relevan, misalnya kita lihat tahun 1994 ketika Schmidt mengalami ancaman karena tidak ada produksi plate photographic plate lagi. Ketika itu para astronom berkumpul di Hauman lah gitu ya di Bandung tahun 1994 dalam satu acara skala internasional untuk membicarakan masa depan dari teleskop Schmidt, terutama pada bagian detektornya. Dan di situ ada satu sejarah yang ditulis oleh Ibu Elsa van Albada tentang sejarah teleskop Schmidt. Jadi itu yang paling otentik ya kalau mau lihat bagaimana sejarah teleskop Schmidt. Ada satu hal yang menarik ya yang saya tangkap, tapi ini sebenarnya saya dapatkannya secara lisan gitu ya. Sebelum Schmidt direncanakan sebenarnya ada pertentangan di Bosca. Bayangkan orangnya sedikit udah bertentangan ya. Bertentangannya tapi bukan bertentangan berantem gitu ya. Yang satu berpikir bahwa langit Bosca itu cocok untuk high resolution in terms of spatial maupun time observation. Jadi pilihannya mesti long focal length teleskop. Artinya apa? Teleskop seperti Cassegrain gitu ya, itu pilihannya. Kemudian kubu yang lain itu lebih melihat bahwa galactic structure adalah bidang yang paling mungkin dikembangkan di Indonesia. Jadi kalau yang satu lebih pada stellar physics karena ingin mendapatkan resolusi tinggi ya. Dan itu saya masih ingat Profesor Tepiksin salah satu yang mendukung itu gitu ya. Tapi Pak Bambang Hidayat didukung oleh Van Albada dan keuangan dari UNESCO itu mendorong teleskop yang medan luas Schmidt untuk mencoba memulai survei langit ini ya di sekitar ekuator. Dan akhirnya setelah berdebat dan kita bisa bayangkan ya debat zaman dulu kayak gimana gitu ya. Yang jelas nggak pakai ormas, nggak pakai politik-politikan gitu ya, karena kepala dingin sambil minum kopi. Akhirnya ya keputusannya datang pada siapa penyandang dana yang bisa direbut hatinya untuk mendorong itu. Dan akhirnya dengan bantuan UNESCO, Case Western Institute, sekolahnya Pak Bambang Hidayat, ya melahirkan teleskop Schmidt yang dari situ. Ya, kemudian ada Annales van Bosca Sterrenwacht, saya harapkan masih tetap ada di Bosca ya di pustakaan, karena pustakaan kita yang kita banggakan itu justru menjadi kebanggaan tersendiri karena pertama masih punya koleksi tua dan literaturnya update. Saya masih ingat dulu kalau kuliah tahun 82, 83 saya berani ngejago depan orang fisika. Semua orang MIPA. Kenapa? Karena pustakaan kita ruang bacanya tuh jurnal yang terbaru. Bahkan teman saya dari teknik sipil, dari elektro datang ke Bosca itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk menikmati sepi sama baca jurnal yang terbaru. Karena mereka nggak pernah lihat jurnal terbaru loh. Ya, even orang fisika, mahasiswa fisika, karena jurnal terbaru tuh di keep sama dosennya dulu, baru nanti setelah 2 minggu. Jadi rule of thumb-nya bukan dosennya egois ya, tapi dosen kan mesti lebih update dari mahasiswa kan ya. Mahasiswa mah kuno dikit nggak apa gitu ya. Tapi di Bosca nggak begitu. Semua orang punya hak yang sama untuk baca jurnal yang terbaru. Jadi bayangkan, nah hal yang kedua yang ingin saya tekankan, di masa itu cuma 2 observatorium yang eksis dalam catatan dunia. Kalau kalian lihat Astronomical Almanac, dari tahun pasca Perang Dunia Kedua yang tercantum di situ Observatorium Bosca satu-satunya. Kemudian later on ketika Watu Kosek aktif mengamati matahari, di database-nya NOAA, Watu Kosek Solar Observatory juga tercantum di situ. Mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi coba lihat ya di situ ya. Nah ini artinya bahwa memang eksistensi kita astronomi as a whole, as a nation, emang direpresentasikan oleh Observatorium Bosca. Karena itu saya mohon maaf kalau memang saya nanti lebih banyak skopnya pada perkembangan astronomi dalam konteks seperti itu. Tapi kita juga melihat LAPAN, satu institusi yang sangat aktif pada waktu itu, menerbitkan berbagai macam majalah, jurnal sains dirgantara, sekarang udah berubah ya, bukan jurnal sains dirgantara namanya, tapi itu tetap penting untuk kita lihat. Baik, karena waktunya pendek, jadi nggak panjang saya mau ininya. Nah, saya juga ingin ngasih disclaimer, ini paparan ini merupakan personal recollection dari saya, 40 tahun ya, dihitung-hitung dari tahun 82. 40 tahun yang lalu betul ya? Menjadi asisten pengamatan dan pengalaman tentu saja di Observatorium Bosca, namun dalam perjalanan hidup dan karir saya berinteraksi dengan berbagai lembaga dan ini memperkaya semua yang bisa saya sampaikan.
Sangat boleh jadi ada bias atau luput dalam meng-highlight, dan saya mohon maaf kalau nggak ada yang ke-mention mungkin ya di sini. Dan tentu aja frase modern seperti yang tadi Pak Anton sudah sampaikan membatasi saya untuk menyampaikan sebenarnya lebih fase baru pengamatan. Jadi 100 tahun Bosca itu sebenarnya kalau kita lihat 50 tahun itu berada pada era yang cukup lama ya. Hanya mengandalkan satu jenis detektor yakni photographic plate. Dan kita melihat modernisasi Bosca itu pasca satu era transformasi itu eksponensial, cepat sekali naiknya. Ya kita mungkin melihat derap perkembangan teknologi informasi di dunia yang memaksa kita seperti itu. Tapi mungkin kebanggaan kita adalah kita nggak ketinggalan loh informasi seperti itu. Dan salah satu yang menunjang kita untuk itu karena kita punya perpustakaan yang selalu update. Ya itu suka nggak suka harus kita akui ya sebagai salah satu peninggalan founding fathers yang paling hebat ya di Bosca. Silakan Pak Anton. Jadi judul operator Pak Anton. Nah, ketika kita bicarakan observatorium di mana-mana sejak zaman dulu sampai sekarang mindsetnya sama ya. Kita selalu punya musuh yang namanya atmosfer gitu ya. Tapi kalau kita berdoa atmosfer hilang kan nanti bisa dimarahin sedunia ya. Jadi ya mungkin yang bisa kita lakukan mencoba mengkoreksi selengkap-lengkapnya dan mengeliminir semua aspek yang terkait dalam atmosfer yang mengganggu pengamatan dan upaya kita untuk mencoba mengekstrak informasi astrofisika yang setinggi-tingginya. Nah, karena itulah upaya ini mendikte kita dalam bagaimana merencanakan membangun mindset kita untuk bagaimana mengoptimalkan observatorium bagi kepentingan ilmiah. Nah, tapi juga nanti sejalan dengan sejarah kita melihat bahwa ada pergeseran dari observatorium yang tempatnya tadinya akademik banget gitu ya, holy, angker, menakutkan ya gitu ya. Saya masih ingat ketika jalan-jalan ke desa Mekarwangi di Lembang, orang dulu selalu mengatakan pada anak-anaknya jangan main-main ke Sternwah ya. Kalau main ke sana harus nggak boleh metik nanti kesambet, tahu kan kesambet kesurupan gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan karena mungkin itu cara mereka ngajari menjaga lingkungan kali ya. Ya. Tapi kita juga melihat sejalan dengan perkembangan observatorium yang tadinya cuma benar-benar science, mesti punya added value lain gitu ya. Science dan value untuk masyarakat. Itu yang membuat ada pergeseran. Dengan sendirinya menempatkan observatorium yang tadinya benar-benar di atas awan, jadi sedikit di bawah awan. Ngerti kan maksudnya ya? Ya. Mauna Kea itu di atas awan, tapi Halepohaku di bawah awan. Halepohaku tuh mid facility ya, yang ada di tengah-tengah untuk publik. Jadi paradigmanya masih sama seperti ini, observational science. Dan saya pikir saya bangga sekali dengan tema sekarang ini tentang observasi astronomi. Suka nggak suka kita lihat hampir semua kita graduate dari observational science ya dalam astronomi. Silakan Pak Anton. Kemudian ini gambaran Indonesia, saya ngambil versi ini dari peta Jepang ya, supaya nyombong dikit gitu, nggak bisa ngelihat baca di situ. Dan masih tetap saya melihat bahwa memang sentra ketika itu ada Bosca, ada Lapan Tanjung Sari, dan Lapan Watu Kosek ya, yang notabene tiga institusi yang cukup aktif gitu ya. Sementara emang kita melihat dalam perkembangannya banyak observatorium kecil yang muncul gitu ya. Tapi dalam konteks histori tiga tempat ini yang punya banyak kontribusi. Kenapa demikian? Di University of Tokyo ketika saya S2, saya ketemu almarhum Pak Maspul dan Pak Suratno. Ya, yang satu leading pada radio teleskop di Tanjung Sari, yang satu lagi adalah pionir dalam sunspot sketching, ya, digitalisasi, dan ujung-ujungnya melahirkan modernisasi teleskop di Watu Kosek yang menjadi tempat begitu terkenal ya di NOAA waktu itu. Silakan Pak Anton. Nah kemudian yang melatar belakangi observatorium Bosca, coba kita lihat catatan analis. Survei jadi penting di situ. Survei mendahului pendirian observatorium. Itu di mana-mana rule of thumb-nya ya. Jadi kenapa dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, peta yang di bawah menunjukkan gambar tahun 48 ya, waktu mereka mencoba menggambarkan posisi Bosca dalam konteks yang sangat sederhana, irisan lintang dalam satu dimensi aja. Bosca itu emang ada di kaki Gunung Tangkuban Perahu dengan lokasi seperti ini. Sementara gambar yang di atas didigitasi tahun 2004, ya, menunjukkan daerah observatorium Bosca. Ya saya rasa Bu Hesti udah banyak cerita ya, tanah seluas 7 hektar itulah yang memang diokupai oleh Observatorium Bosca sejak didirikan tahun 1920-an gitu ya. Oke silakan. Yang menarik mungkin sedikit catatan. Saya pernah nanya sama orang Subang, kenapa sih Bosca ditaruhnya di sisi Gunung Tangkuban Perahu yang ke Bandung bukan yang ke arah Subang. Ternyata mereka bilang kalau Tangkuban Perahu itu meledak, ya, laharnya tuh ke Subang bukan ke selatan. Gitu. Nah yang kedua, kenapa Bosca tuh ada di utaranya Patahan Bandung, Patahan Lembang. Oh iya, orang Belanda sangat meneliti geologi kita. Bandingkan dengan gempa Jogja, Bantul dengan satu lagi sebelahnya apa ya? Kulon, yang satunya hancur kan kalau nggak salah Bantul ya, sama Gunung Kidul. Bangunan di Gunung Kidul pasca gempa kan utuh.
sedang Bantul hancur. Ternyata kenapa jenis tanahnya ada yang memang meneruskan gelombang seismik, ada yang meredam gelombang seismik. Saya ngomong ini bukan untuk orang Bosca supaya tenang ya, gempa ya tetap aja gempa gitu ya. Cuman gempa Pangandaran yang sangat besar ketika itu sebenarnya nggak terlalu punya efek pada dom ya waktu itu ya, Kubah ya. Pak Irfan mungkin tahu ada di sini ya, gimana dom itu nggak terlalu terpengaruh oleh gempa Pangandaran yang cukup besar, yang ada tsunami-nya. Silakan Pak Anton, terus lagi. Ya, dan ini satu contoh bagaimana cara klasik untuk menggambarkan apa namanya parameter meteorologi ya. Kita sekarang sudah punya automatic weather station. Jadi ya pengalaman saya di ITERA sangat simpel ya, membangun itu dengan semua catatan yang ada di sini. Pak Dodo ada di sini ya. Kalau dulu kayak begini Pak Dodo, kita mencoba mencatat dan ini semuanya dilakukan oleh human ya, yang coba menggunakan hygrometer, mencatat dengan baik. Jadi bagaimanapun disiplinnya human resource di masa lalu dalam mencatat seperti ini menjadi satu nilai lebih ya. Sementara kita sekarang ada di zaman otomatisasi yang sangat mengancam mungkin disiplin kita ke depannya untuk mengukur. Semua rely pada instrumen. Kalau dulu enggak mendapatkan ini saya tahu benar ya. Mereka harus datang ke Bukit Bosca ya pada saat belum ada apa-apa dan mengukur semuanya itu hingga bisa mendapatkan data sunshine, temperature, relative humidity sama rainfall. Jadi 4 parameter itu tetap dipakai dalam membangun observatorium modern sampai sekarang dari sejak dulu. Baik, dan tentu aja kita mengharapkan pada awalnya Bosca itu ditentukan, ekspektasi malam pengamatan itu 180 malam dalam 1 tahun. Ada di catatan Annals. Kemudian berkurang 150. Sekarang berapa ya? Nah, mesti ada yang lihat gitu. Pak Agus yang mungkin tahu ya, Pak Agus Triyono. Sekarang berapa puluh malam karena bukan ratus malam lagi ya kemungkinan. Oke, let's. Nah, berikutnya ya, ini gambaran observatorium seperti ini. Kayaknya ya oke. Ya, salah satu yang dibanggakan dari observatorium Bosca sejak dulu sampai sekarang itu SING. Dan ada yang menarik. Sebelum Bosca kena puting beliung tahun 2000, SING di Bosca rata-rata 2 detik busur. Setelah kena puting beliung, alhamdulillah pohon-pohonnya pada tumbang, SING-nya lebih bagus. Dan yang menarik ilmunya ini dipakai oleh Okayama. Jadi Okayama itu ngambil kebijakan tahun 2000 berapa mereka motongin semua pohon di situ. Supaya lebih baik SING-nya. Dan ternyata lebih baik SING-nya sekarang. Makanya 3,8 meter teleskop Senmei itu dipasang di situ salah satu pertimbangannya karena SING Okayama lebih baik. Sebelumnya ketika saya ngamati Okayama itu worse ya, SING-nya 5 detik busur. Ya, jadi saya pakai 91 cm teleskop pakai fotometer ngelihat ya, teleskop sekecil aja bisa ngelihat bintang dancing ya. Kalau ngelihat bintang dancing nggak bisa pakai teleskop yang kecil, mesti pakai teleskop yang besar ya untuk melihat itu. Nah itu, jadi sekarang kita melihat bahwa ini nilai lebih dari observatorium Bosca yang tetap berlaku sampai sekarang. Jadi Bosca harus tetap optimis ya sebagai tempat yang memang secara komparatif tetap unggul. Silakan lanjut Pak Anton. Ya. Kemudian ini gambaran dari bagaimana upaya modern ya untuk mencoba mengukur almarhum Pak Dading. Mungkin ada yang masih ingat ya. Ketika itu mahasiswa S2, beliau punya inisiatif menggunakan kamera CCD melakukan absolute photometry di Observatorium Bosca. Dan salah satu studinya adalah menentukan selain sky brightness, juga beberapa parameter lain ya yang dia lakukan di situ. Ini adalah salah satu yang bisa saya tunjukkan di situ ya, ketika dia masih mahasiswa S2 mengukur sky brightness di Observatorium Bosca dengan metode CCD absolute photometry. Mungkin metode yang paling otentik ya. Saya nggak mengatakan bahwa SQM nggak otentik, tapi untuk keperluan saintifik memang satu set CCD BVR eye factor dipakai untuk fotometrik. Kansnya nggak besar di observatorium itu, karena butuh langit fotometrik kan ya. Tapi begitu bisa kita mengukur dia otentik benar hasilnya. Dan ini mungkin salah satu hasilnya Dading ya, yang bisa disampaikan di sini. Silakan. Kapan dilakukan saya lupa, tahun 2005 kalau nggak salah ya. Nah ini seeing measurement yang relatif sudah menggunakan teknik modern. Dan ya, kalau misalnya Anda ingin tahu kapan saya pertama publish paper, sebenarnya tahun 1984, 23 tahun. Ketika itu publishnya di Proceedings ITB. Dan apa yang saya publish sebuah paper tentang ekstinksi di Observatorium Bosca. Yang kita lakukan dengan cara yang benar-benar out of the box. Ketika itu tahun 82 Gunung Galunggung meletus. Seantero Observatorium Bosca ketutupan kabut. Ya kan? Coba kalau sekarang SOP-nya kayak gitu, semua teleskop mesti ditutup ya. Tapi apa yang terjadi? Pak Bambang Hidayat mungkin karena direktur ya, dan powerful ya, justru buka Bamberg, ngamat. Karena langitnya cerah, tapi sebenarnya banyak volcanic ash terbang.
Jadi saya ngamat tuh pakai masker sama Pak Cecep Nurwendaya waktu itu, fotometrik kita lakukan. Untuk mengukur apa? Ekstingsi. Karena Pak Bambang punya feeling bahwa ini ekstingsinya bakalan naik nih gara-gara ada volcanic ash. Dan ini kesempatan bagus, kapan lagi? Ya tentu aja cost-nya mahal ya. Setelah ngamat itu 3 malam, habis itu mesti dibersihin sama tim teknis. Sama Pak Asep, dia mesti bawa aerosol, bawa segala macam. Tapi alhamdulillah teropongnya masih bagus ya sampai sekarang. Nah, lensanya paling nggak masih baik. Nah ini adalah hasilnya, salah satu yang menunjukkan kenaikan yang signifikan tahun 82 ketika ada letusan Gunung Galunggung. Kemudian saya alhamdulillah bisa membangun 10 tahun database dengan menggunakan sebuah alat yang kebetulan saya bawa sensornya di sini ya. Ini mungkin bagi yang pengen tahu sejarah, ini namanya, apa udah pecah kok. Ini namanya foto multiplier, jantungnya dari fotoelektrik fotometer ya. Ya, saya masih bisa menyembunyikan ini Pak Agus, jadi belum saya tinggalin ke Boskan, nanti satu saat saya masih serahkan ke Bu Hesti ya, karena ini kan barang sejarah nih. Tapi rasanya lebih aman di tangan saya deh. Gitu. Kalau di Boskan nggak tahu dari mana gitu ya. Dan satu lagi, ini adalah bagaimana saya dulu mengukur bintang, pakai chart recorder. Dengan fotometer itu saya mengukur chart bintang seperti ini, ya, dan tentu aja arsip seperti ini mestinya masih ada. Nah, kalau kita ngelihat, ada satu yang sangat berbeda dari zaman dulu dengan sekarang. Data zaman dulu itu non-destruktif. Hasil pemotretan ada di plat fotografi disimpan di Bosca kan ya. Hasil keluaran print seperti gini. Bandingkan dengan sekarang semua ngamat pakai CCD, habis ngamat hard disknya crash. Hilang semua datanya kan ya. Jadi artinya apa? PR besar kita adalah membangun satu database yang ya sama konservatifnya seperti orang dulu membangun database. Hanya kalau dulu butuh space, butuh rak, sekarang butuh mungkin apa? Media yang bagus ya untuk nyimpen itu. Baik Pak Anton, teruskan lagi supaya nggak terlalu teknis di situ. Ini gambaran Bosca, semata-mata menunjukkan bukan ini di bawah ini nggak ada urusannya ya. Tapi beliau ini terkenal gitu ya. Kalau ada yang mau tahu Pak Hendro waktu masih imut-imut kayak begini dulu ya. Tahun 93 ketika memegang apa yang namanya planetary camera. Ini adalah gambaran perkembangan di Bosca di masa zaman era fotografi. Tahun 50-an Van Albada mengembangkan teknik trailing. Kemudian ada planetary camera untuk mendapatkan image Mars yang ukurannya besar. Jadi SDM observatorium zaman dulu ada observer, ada apa namanya orang yang bekerja khusus di kamar gelap untuk mendevelop plate holder menjadi film. Ada pengukur yang menggunakan alat ukur seperti ini. Nah, siapa alat pengukur di sini? Salah satu dosen kita yang dulu alumni ini Bu Endang. Bu Endang Sugiarti ini adalah pengukur bintang ganda yang terakhir sama Bu Jacinta kalau nggak salah ya. Nah, itu salah satu yang aktif di situ. Kemudian sehingga kita lihat selalu ada komposisi sumber daya manusia, observer, analyzer, pengukur ya, measurer, kemudian ya tentu aja yang menulis paper ya di situ. Grup ini selalu sinergis ya. Dan selalu apa namanya sekuensial. Setelah ngamat ada yang ke kamar gelap, ada yang menganalisa data, dan ada yang menulis, mempublikasi. Ya, jadi atmosfer seperti ini yang kebangun di observatorium. Dan believe me, mereka yang aktif di observatorium masih saya ingat namanya. Ya, dibandingkan dengan generasi sekarang yang ketemunya di kampus, lupa semua saya. Kenapa? Karena observatorium itu lingkungan kecil, human interaction itu kuat. Jadi saya ingat dari yang mulai paling bandel sampai yang paling baik, saya tahu semua di situ ya orangnya. Tapi begitu saya ada di kampus menghadapi begitu banyak manusia, kita cenderung lupa ya. Jadi ini nilai lebih dari observatorium. Silakan yang bisa. Nah ini beberapa hasil yang cukup apa namanya seminal ya dari beberapa di observatorium khususnya CHAIS ya. Ada katalog Southern Double Star, ada Large Transmission Grating, dan ini masuk majalah Sky and Telescope tahun 56 ya. Ketika pertama kali Sirius B itu bisa difoto, difotografi. Saya rasa generasi terbaru Mas Satrio ya, yang sekarang meneruskan ini kan ya. Ya kan? High Resolution Image of Mars, ini publikasi tahun 85-an ketika Pak Edward Panjaitan yang sekarang di Amerika, itu bersama Pak Iwasaki ya, Profesor Iwasaki, itu aktif mengamati apa namanya evolusi dari polar cap-nya Mars ketika itu menggunakan teleskop CHAIS. Jangan lupa teleskop CHAIS juga teleskop yang cukup laku untuk kegiatan pengamatan okultasi ya Pak Agus ya. Jadi Pak Sakov dulu 2 kali ke Observatorium Bosca ngamati Saturnus. Kemudian jangan lupa tim dari NASA ya sama case apa Southwest ya. Itu mengamati Pluto waktu itu, Mark Bullock ya di Observatorium Bosca, di CHAIS khususnya maaf. Ya, terus silakan Pak. Nah,
Pak Anton, ya. Nah, Schmidt Bima Sakti juga menjadi perhatian saya di sini, walaupun saya sendiri bukan aktif pengguna di sini. Jadi ada cerita sedikit ya, semua teleskop dulu tuh yang paling eksklusif tuh Schmidt. Schmidt tuh hanya pengamat yang pilihan bener boleh di situ gitu ya. Karena kesayangan Pak Bambang Hidayat waktu itu. Jadi cuma Pak Muji yang setahu saya. Siapa lagi ya yang aktif di situ ya? Pak Suharja almarhum ya. Salah satu alumni-alumni di situ ya yang ada di Schmidt. Kemudian beberapa generasi muda seperti Pak Mezak Ratak, Pak Thomas Jamaluddin dulu juga punya banyak kenangan dengan teleskop Schmidt, entah kenangan baik atau buruk saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas bekerja dengan teleskop Schmidt itu bekerja di bawah Pak Bambang Hidayat langsung. Dan mungkin jadi Anda tahu ya kenapa saya senang di Bamberg, karena nggak berkaitan dengan Pak Bambang langsung gitu ya. Salah satu kebaikan Pak Bambang yang saya ingat ketika setiap malam ngamat, tiba-tiba ada yang ngetok pintu gitu ya. Terus taunya Pak Jaga nganter biskuit kongguan dari Pak Bambang gitu ya untuk yang ngamat gitu. Oh senang bener rasanya gitu ya. Kalau saya coba meneruskan itu dengan mensuplai martabak Bangka ya ke mahasiswa saya kalau lagi ngamat di Gawi TBRTS gitu ya. Baik, padahal sebenarnya nggak bagus ya karena berminyak kan itu ya. Habis itu megang grating, waduh ampun deh. Nah, jadi sesuai dengan namanya Bima Sakti, Pak Ambal menginginkan ini untuk studi galactic structure ya. Tapi kalian bisa melihat di sini ya, betapa langit Bandung itu sudah sangat encroaching ya, menyempitkan medan pandang dari teleskop Schmidt yang sebenarnya sangat luas waktu itu di situ. Jadi itu jenis polusi cahaya pertama yang sangat mengganggu. Jenis polusi cahaya yang kedua adalah munculnya spektrum yang unwanted. Ya, seperti misalnya garis sodium dari bintang bisa diganggu oleh garis merkuri ya, dari lampu jalanan gitu ya di situ. Oke, silakan lanjut. Nah, beberapa hasil dari Schmidt misalnya seperti kalau misalnya kita membaca katalog of Galactic Planetary Nebula Perekohotek, yang mudah-mudahan masih bisa ditemui ya sekarang ya, maka di situ ada beberapa designasi BS, Bosca-Schmidt, Bosca-Schmidt. Itu artinya memang itu semua yang hasil yang diamati dengan survei prism di Observatorium Bosca pakai Schmidt teleskop. Dan ingat tahun 86 ada karya fotografi Halley Comet yang terbaik yang pernah dibuat dengan teleskop Schmidt waktu itu. Ya, dengan teknik fotografi dan itu dipimpin langsung Pak Bambang Hidayat ya. Dengan teknik stacking tapi benar-benar analog. Jadi bayangkan stacking sekarang kan digital ya. Kalau dulu kan benar-benar beberapa film ditumpuk terus disinari dari atas di ruang reproduksi kemudian dicetak di bawah. Dan itu benar-benar pekerjaan yang luar biasa ya karena banyak cairan kimia yang terlibat di situlah di ruang gelap dan lain sebagainya. Pak Muji termasuk salah satu yang aktif dan menghasilkan katalog M Supergiants, tapi juga kita melihat banyak astronom Jepang seperti Profesor Ogura, Profesor Ishida yang menggunakan katalog H alpha emission untuk menerbitkan katalog H alpha emission, pengamatan T Tauri, Pak Suharja. Jadi salah satu yang paling produktif dari sesosok astronom yang Pak Suharja adalah produksi dalam paper-paper tentang T Tauri stars ya, ketika itu dengan Schmidt teleskop. Dan Pak Harja juga memimpin salah satu upaya modernisasi Schmidt, terus saya Pak Anton di situ. Ketika beliau Bamberg, ini gambar saya pakai teleskop Bamberg tapi bukan waktu muda dulu ya. Sedikit muda dulu pakai teleskop Bamberg di situ. Jadi di teleskop ini dipasang photoelectric photometer. Kemudian tadi printoutnya seperti itu. Ya, jadi bayangkan malam saya ngamat di sini sendiri loh. Jadi bisa bayangkan untuk menggerakkan hour angle-nya mesti ke depan kan ya. Setelah itu deklinasinya diteropong kan. Wah, habis itu tidurnya nyenyak selalu gitu ya. Dan pengamatan di situ membuat saya nggak gemuk-gemuk waktu itu ya, karena memang kalorinya habis. Silakan. Saya punya banyak cerita di situ ya. Nah ini contohnya. Tapi walaupun dengan segala kesederhanaan yang di situ, yang membanggakan kita bisa publish di jurnal Q1 loh. Ya, Astronomical Journal tahun 1989 ya, ketika kurva cahaya yang dihasilkan dari DC photometer seperti itu dengan output kayak begini, ya kan? Itu bisa dipublish di Astronomical Journal. Dan tentu aja ada triknya. Untuk mempublish ini mesti nunggu saya kuliah di Jepang karena nunggu duitnya dari sana. Kenapa? Karena page charge untuk publish di Astronomical Journal, one page itu $150. Itu kalau tidak warna. Kalau color bisa 2 kali lipat. Kalau banyak gambar bisa 1,5 kali lipat. Jadi emang Amerika urusan bayar membayar emang rajanya ya. Ya itulah. Dan siapa yang punya kemampuan bayar itu ya ketika kita kuliah di Jepang. Ya, karena sensei bisa dari kakenghinya atau researcherannya bisa bayarin itu ya untuk itu. Ya alhamdulillah gitu ya di situ ya. Salah satu bentuk sinergi. Silakan. Tahun 79. Dan ini summary dari apa yang saya sampaikan di situ. Silakan Pak Anton lanjut aja.
supaya tidak terlalu lama bernostalgia. Nah, di sisi lain juga saya sangat menyimak perkembangan di Lapan ya. Karena Lapan juga berisi sumber daya manusia yang sangat aktif dalam pengembangan keilmuan di situ ya. Dan mereka tahu benar bahwa Observatorium Bosca itu tempat ngamat malam, mari jadikan Lapan tempat pengamatan siang. Itu ya filosofinya. Sehingga mereka mengembangkan seperti sunspot sketching dengan teleskop Goto yang ada di Watu Kosek seperti yang ditunjukkan di sini. Ini H alpha sunspot di Tanjung Sari, ini juga ada di Tanjung Sari. Bahkan boleh saya katakan teleskop radio pertama Indonesia itu sebenarnya ada di sini ya, yang working. Walaupun spektral heliograf ya sebenarnya ya waktu itu. Nah ini salah satu yang memang notable ya dari Lapan. Jadi kita punya dua stasiun memang recognized di dunia, yakni Observatorium Bosca di Astronomical Almanac dan Watu Kosek Solar Observatory di NOAA, NOAA waktu itu. Silakan. BMKG juga mungkin supaya semua tahu bahwa BMKG juga punya tanggung jawab astronomi. Kenapa? BMKG itu sejak dibentuk dengan nama kantor angin, itu punya satu divisi yang namanya divisi timekeeping, tanda waktu. Apa yang mereka lakukan itu yang menerbitkan agenda, kemudian menentukan titik nol dari zona waktu. Caranya dengan mengamati transit bintang dengan teleskop transit itu. Jadi teleskop transit itu teleskop pertama ada di Indonesia tahun 1908 loh. Ya. Mudah-mudahan ada orang BMKG di sini nggak ada ya. Kalau enggak saya ngomongin jelek nanti. Kenapa? Karena tahun 2006 ketika saya datang ke BMKG, BMKG sudah pindah dari Jalan Angkasa, Jalan Menteng Prapatan ke Jalan Angkasa. Dan saya menemukan satu kotak isinya teleskop transit itu teronggok di lantai. Terus terang sebagai seorang astronom saya pengen nangis lihat kayak gitu. Akhirnya saya cuma bilang boleh nggak nih teropong ini saya bawa ke Bosca, saya perbaiki. Oh boleh boleh Pak. Ya udah saya bawa. Akhirnya dengan bantuan Pak Asep ya kita modernisasi, kita pasang motor. Terus akhirnya saya lobby BMKG ketika itu kepalanya masih Pak Gunawan Ibrahim, dosen ITB. Kita bikinkan teleskop transit di Jalan Angkasa untuk keperluan training aja. Dan supaya tahu sejarah. Dan di mana sekarang teropong ini ada di Sukabumi, di Bukit Jayanti, di Stasiun Geofisika. Ya, dan mudah-mudahan masih hidup ya, teropongnya saya nggak tahu ya. Tapi seenggaknya itu satu sejarah yang penting ya untuk kita pikirkan. Dan sebisa mungkin kita coba selamatkan lah itu. Ya, ya saya nggak mengatakan bahwa saya hero-nya, enggak. Tapi insting aja ketika melihat teropong teronggok kayak gitu, dan ini teropong mahal. Ya kan, cuma dua teropong transit, satu di Bosca, satu di BMKG. Dan tuaan di BMKG karena Bosca lebih akhir teropongnya. Yang di Bosca pun juga mungkin tolong dilihat ya Bu Esti ya. Itu teropong transitnya gedungnya masih ada nggak? Yang dekat teleskop radio sekarang lagi dibangun Vigos itu di situ. Masih ada? Masih ada, aman, aman ya oke. Alhamdulillah kalau gitu nggak dosa. Silakan teruskan. Ya, Pak Anton. Baik. Nah sekarang kita masuk ke sejak kapan pemikiran modernisasi ini ada? Akhir 1970, akhir 1980-an ketika kita memang semua masih stuck pada teknik fotografi untuk astronomi. Satu-satunya the only means to record the picture adalah fotografi, nothing else. Sehingga kalau misalnya Anda datang ke Observatorium Bosca selalu ada namanya kamar gelap ya. Kamar gelap itu kamar untuk membangun ya dari film menjadi negatif, kemudian menjadi positif waktu itu ya. Kemudian di selasar kantor besar di Bosca itu ada ruang reproduksi. Bukan reproduksi manusia di situ ya, maksudnya reproduksi gambar gitu di situ. Sekarang kalau pakai istilah mesti hati-hati ya. Gitu ya. Jadi bagaimana dari itu dihasilkan gambar. Saya termasuk generasi yang melintasi 3 zaman itu ya. Pernah ngambil foto pakai, dan kerasa benar pertama ngambil foto itu waduh nggak menarik nih, saya bilang gitu ya. Pertama pakai aja rasanya nggak menarik. Exposure-nya lama, selama exposure mesti guiding pakai mata. Udah begitu pengen istirahat nggak bisa karena harus ke kamar gelap. Bawanya juga mesti hati-hati. Jadi panjang prosesnya ya waktu itu. Bandingkan dengan sekarang instan ya, jepret keluar. Habis itu delete aja. Kalau dulu jangan coba-coba nge-delete data kayak begitu ya. Jadi tahun 70-an, akhir 80-an sebenarnya sudah ada pemikiran tentang polusi cahaya mengancam di Observatorium Bosca. Dan saya masih ingat benar ketika itu ada Profesor Hiei dari Jepang yang mencoba melakukan survei terhadap prospek teleskop matahari di Rinjani ya, di Lombok. Kemudian Pak Bambang Hidayat pernah ke Dieng, ke Duta Danau Toba yang mungkin sekarang kampusnya Dell ya, Pak Kunjaya ya. Itu pernah disurvei untuk rencana pembangunan 2 meter teleskop di situ. Ya, oleh Van der Hoek waktu itu ya. Dan tahun 85 memang salah satu yang remarkable karena ketika itu ada upaya besar dari ITB, ya, termasuk 8 juga,
bersama elektro untuk merencanakan Giant Equatorial Radio Telescope. Ini sebenarnya kilometer square antena gitu ya, jadi panjang gelombang. Dan sekarang blueprintnya dibikin bersama dengan India. Namun apa yang terjadi? Amerika menarik diri dari UNESCO, dananya nggak ada. Akhirnya apa? Blueprintnya dibawa ke India, sekarang berdirilah kilometer square radio teleskop di Pune yang didesain oleh Profesor Bhopal dan sepenuhnya pakai blueprint di sini. Tanpa ada kredit sekalipun ke kita. Jadi kita loss ya di situ ya. Padahal banyak sekali detail dari desain drawing yang Giant Equatorial Radio Telescope yang sekarang ada di Pune itu sebenarnya dibuat di Indonesia. Waktu itu ya, kerjasama dengan Elektro. Sementara orang instrumentasi yang paling concern di awal itu almarhum Pak Andrianto dari Teknik Fisika. Penerusnya adalah Bu Yuli yang sempat bimbing salah satu dari mahasiswa kita, Iman Imadudin, yang sekarang itu masih berapa menit? 5 menit lagi. Oke, ini masih banyak, silakan terus. Nah ini beberapa pekerjaan modernisasi, misalnya seperti double star tahun 50-an, hypersensitizing ini juga perlu kita ingat Pak Harja memulai itu. Photoelectric photometer yang saya tunjukkan di sini berawal dari pemikiran Pak Purbo Siswoyo, diteruskan oleh Pak Hartono, almarhum Pak Hartono Hartoparsojo yang membuat malah justru ya di Jepang setahun dan melahirkan fotometer yang tadi saya tunjukkan ya. Kemudian ada radio receiver ini diawali oleh Pak almarhum Pak Julianto Suroso ya yang baru aja meninggalkan kita. Beliau adalah alumni pertama yang mulai ngutak-ngatik radio teleskop. Walaupun nggak kesampaian karena pertama beliau juga nggak selesai studinya. Yang kedua ya akhirnya lebih tertarik pada radio amatir ya. Tapi itu satu upaya waktu itu. Ini beberapa gambar, kalau ada yang mau tahu Pak Bambang waktu seganteng saya gitu ya. Atau saya seganteng Pak Bambang nggak tahu ya. Seperti gitu dulu ya di Smith teleskop. Dan ini beberapa gambar yang mungkin nggak banyak tapi di IKA pernah muncul ya. Seperti almarhum Pak Yulianto yang meninggal baru aja ini ya. Ini Pak Muji Raharto waktu masih imut-imut dulu ya. Dan Bu Karlina yang ini mungkin kalau ada yang nggak tahu ya di sini. Sementara Profesor ini almarhum Pak Winardi dan seterusnya. Pak Bambang Setiadewa juga ada di situ. Silakan lanjut aja Pak Anton. Nah ini pengembangan kapasitas tahun 97 saya diutus ke Australia untuk memikirkan pengembangan pengganti photographic plate dengan menggunakan Kodak E-Star Base seperti lembaran. Untuk itu perlu ada hipersensitisasi. Nah kembali, semua upaya ini sebenarnya membuat kita tuh sangat update. Yang nggak update itu anggaran. Nggak pernah ada anggaran yang available untuk ini, sehingga akhirnya tinggal mimpi. Pak Wahid dengar tuh di sini. Jadi sedih Pak, pemikiran kita sangat maju, semua terhalang oleh satu faktor, anggaran. Kenapa anggaran? Karena ITB nggak kunjung bisa menempatkan Bosca itu sebagai satu unit kerja yang unik, gitu Pak. Ya, Bosca pernah jadi UPT di bawah rektor, sekarang pindah di bawah FMIPA. Ya, jadi betul kalau Bu Hesti nanya Quo Vadis ya Bu Hesti ya. Quo Vadis lahirnya dari status quo gitu. Jadi kuo-kuoan melulu ya kerjaan kita gitu. Akibatnya ya memang nggak pernah ada satu yang certain tentang anggaran, terutama pengembangan ini. Pengembangan seperti itu. Mari kita lanjut aja daripada ngomongin yang lain-lain ya. Mayor Transformation itu tahun 85 dari sini. Langsung aja Pak Anton kan 5 menit saya udah dipelototin. Ini sedikit sejarah tentang Goto yang membawa kita pada era modernisasi. Jadi tahun 84 berkat output yang kayak gini sama paper tadi, Profesor Kitamura itu melihat kemungkinan Indonesia bisa mendapatkan teleskop modern ya, Cassegrain 45 cm, computer control. Jadi ingat, sampai tahun 84 semua teropong itu didorong dengan tangan. Diarahkan dengan manual. Cuman trackingnya pakai pendulum. Jadi kita nggak pernah bersentuhan dengan automatic teleskop. Baru Goto loh pertama, tahun 89. Lanjut. Nah kemudian ini Cassegrain teleskopnya seperti ini, tahun 88 dipasang. Dan saya masih ingat hingar-bingarnya Bosca karena ini sebelumnya teleskop sekretan. Terus atas instruksi kepala observatorium dilepas pasang Goto. Yang ngomel banyak pasti. Yang pakai sekretan. Terus akhirnya jadilah teleskop seperti itu ya. Nah ini beberapa performance-nya saya coba hitung lagi seperti beginilah. Dan memang bisa satu teleskop Cassegrain dipakai untuk macam-macam. Disinilah kita mulai masuk dalam era yang memang digital ya, sudah masuk ya. Walaupun digitalnya masih setengah-setengah gitu ya. Karena digital juga digital output sebenarnya kayak begini. Terus Pak Anton, kebanyakan slide saya ternyata ya. Ini instrumen pertama, mungkin. Nah pengembangan dari instrumen yang tadi itu melahirkan instrumen yang baru. Berapa banyak dari Anda yang pernah lihat ini di Bosca? Masih ada kok. Ya. Kemudian spektrograf yang pertama, yang seperti itu sebelum menjadi spektrograf yang baru. Terus Pak Anton, saya nggak pengen ngomongin yang lebih banyak, tapi ini salah satu pekerjaan dari teknik fisika. Jadi saya juga apresiat teman-teman dari teknik fisika yang mencoba melihat prospek penggunaan teleskop astronomi untuk pekerjaan yang mereka minati seperti image processing.
Jadi salah satu teknik misalnya bagaimana merekonstruksi Shoemaker-Levy pada Jupiter dengan teknik shift and add yang dilakukan oleh Mas Riko Arianto ya dari teknik fisika waktu itu. Teknik fisika punya posisi unik di Bosca karena mereka orang yang gandrung instrumentasi. Sementara mahasiswa kita takut sama instrumentasi waktu itu ya. Takut kesetrum sama takut ke solder gitu ya, kalau saya bilang gitu. Sedang mereka rata-rata tangannya kuat. Ya Mas Adit ya, Mas Adit situ tuh. Orang elektro yang paling keren tuh kalau pernah kesetrum ya rasanya. Silakan. Karena banyak elektro sekarang yang nggak pernah kesetrum istilahnya. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita mencoba membangun kolaborasi horizontal. Mengajak teman-teman sains atmosfer, ayo sama-sama kita mengembangkan. Kenapa? Hampir semua pengamatan astronomi kan dikoreksi terhadap faktor atmosfer kan. Ya kan? Jadi sampah bagi astronomi itu sebenarnya apa? Data bagi orang sains atau orang meteorologi yang bisa digunakan untuk mempelajari itu. Berapa menit lagi? Waktu habis. How can I do that? Ya terus aja Pak Anton. Extend 5 menit ya. Nah ini fotometri untuk meteorologi. Jadi pernah kita berpikir bahwa bagaimana teleskop portable seperti ini dipasangi sebuah fotometer, kemudian dipasang di stasiun-stasiun meteorologi. Pemikiran ini ada waktu saya dapat RUT tahun 2000 dulu ya, mengajak teman-teman dari meteorologi. Ya kembali, kita nggak bisa cuma promoting aja ya, mesti ada juga yang nangkep seperti itu. Nah yang nangkepnya nggak ada. Ya mungkin mengubah mindset emang nggak gampang ya untuk melakukan hal seperti itu. Padahal ini sukses di Eropa Timur. Hampir semua Eropa Timur itu stasiun meteorologinya itu punya sun photometer, punya star photometer. Sehingga mereka bisa memantau aerosol ya dari waktu ke waktu gitu ya. Ya, mungkin kita belum studi banding ya anggota DPR-nya ke sana kali ya. Jadi makanya belum lihat gitu ya. Dan ini saya senang sekali Bu April contohnya ada di sini yang memimpin studi tentang BI Star dan menjadi salah satu ya pionir kita di spektroskop itu almarhum Pak Joni. Almarhum Pak Joni itu gurunya saya, gurunya Bu April juga, gurunya Pak Kunjaya juga. Banyak ya mahasiswa bimbingannya yang memang mendorong kita untuk melakukan spektroskopi ya di masa depan. Dan itu saya jawab dengan mencoba membangun sebuah spektrograf. Silakan Pak Anton terus. Terus ini spektrograf pertama yang diambil oleh Pak Seno ya, pakai teleskop Goto dengan teknik fotografi waktu itu. Lihat ini aja udah seneng ya karena film waktu itu. Tapi kembali ini susah bisa diukur karena dalam film seluloid yang meliuk-liuk. Kita perlu memang digital detector untuk itu. Karena itu solusinya adalah terus Pak Anton. Nah, kita mencoba membawa transformasi seperti ini. Lihat, dalam waktu singkat begitu cepat ya, dari mulai era kita lewatkan fotografi, tapi begitu masuk era digital dari fotometer yang DC, photon counter, CCD pertama ada di Bosca itu tahun 94 ya. 99 tuh Bosca dapat CCD-nya dari Schlumberger. Tahun 94 tuh saya membawa CCD. Hadiah selesai S3 dari Jepang, Hamamatsu. Dan yang menghadiahkan saya itu divisi solar systemnya Profesor Nakamura. Bawa CCD satu, saya bawa. Ternyata setelah dibawa ini nggak bisa dipasang ke teleskop karena overload. Jadi ini loadnya terlalu besar untuk teleskop Goto. Tapi orang teknik fisika, Mas Taufik Wijanarko, angkatan Bu Hesti, cukup smart untuk melihat kalau toh nggak bisa dipasang teleskop, saya bisa mengukur sesuatu. Dia melakukan karakterisasi yang pertama di Observatorium Bosca tahun 94 waktu itu. Beliau sekarang ada di Inggris ya. Tapi salah satu yang meninggalkan formula in situ testing sampai sekarang gitu ya. Terus Pak Anton? Ya ini pertama kita lihat gede ya kamera CCD-nya dan ini kontrol sistemnya begitu besar. Sekarang mah Maman sama Hakim mah bukan Hakim saya, Hakim itu. Saya tuh membimbing mahasiswa yang namanya Hakim ini nasib apa nih ya? Itu sekarang tinggal satu laptop bisa untuk pakai CCD seperti itu. Silakan, Anton. Ini pemasangan CCD yang begitu digandrungi pada saat-saat itu ya. Kita bikin flat screen untuk mencoba melengkapi semuanya peripheral yang ada di situ. Terus Pak Anton? Iya. Dan ini mungkin pengamatan Pak siapa nih Pak Kunjaya saya rasa ya. Ketika menggunakan jadi banyak pengamat ketika itu yang umumnya Pak Kunjaya lagi itu aktif dengan VSNet coordinated itu menggunakan teleskop Goto untuk mengamati ini. Ada juga Pak Budi Dermawan untuk mengamati asteroid ya sama komet waktu itu. Semua yang menggunakan CCD pada waktu masa-masa begitu ramainya CCD itu digunakan tahun 99. Sekarang sih udah praktis cruising kayak biasa. Dan ini jawaban saya terhadap permintaan Pak Joni ya, membangun sebuah spektrograf hasil kerja di GUMA ya. Bosca Compact Spectrograph dan GUMA Compact Spectrograph yang alhamdulillah bisa dipasang pada teleskop Goto cukup produktif ya sampai akhirnya teleskop Gotonya meninggal dunia sementara gitu ya
mudah-mudahan bisa hidup lagi gitu ya dengan teleskop baru dan bisa dipasang di situ. Silakan Pak Anton. Nah, upaya untuk membangun satu otomatisasi diawali tahun 2004 ketika dengan GUMA kita membangun remote telescope system. Dan tahun 2004 tentu aja teknologinya belum semaju sekarang ya. Kita mesti punya apa namanya support system untuk net meeting, terus untuk remote controlling sama streaming. Jadi bayangkan untuk 3 fungsi itu aja mesti ada 3 IP. Kalau sekarang satu IP bisa semua ya waktu itu ya. Kalau dulu kan tahun 2004 enggak. Tapi sukses lah kita bangun seperti ini. Ya. Dan bisa menayangkan apa namanya semua image dari Bosca instan ke Jepang. Terus Jepang bisa menginstan ke kita untuk keperluan seperti itu. Cerita tahun 2004. Dan ini service sampai tahun 2010 saya pikir sebelum kita terus hentikan gitu ya, nggak diteruskan lagi. Oke, kalau sekarang sih sudah Mutin ya. Jadi menutup ini 100 tahun Bosca memang menyaksikan bahwa ada 50 tahun episode di mana kita benar-benar ada dalam era fotografi, tapi atau 60 tahun ya, dari tahun 2008 sampai tahun 70-an. Tapi begitu pasca 80-an sampai ke sekarang, kita benar-benar eksponensial ya peningkatannya, melahirkan berbagai macam teleskop baru. Mangga silakan terus Pak Anton. Mudah-mudahan selesai lah. Dan di rejim panjang gelombang tentu aja kita juga mencatat pasca GERD, ada Pak Yulianto juga, ada seorang yang namanya Radial Anwar tahun 2005. Beliau sekarang dosen di Telkom University. Yang ketika itu berinisiatif membangun small radio teleskop ya. Dibuat sendiri waktu itu. Ya, tentu aja cukup sukses untuk menangkap sinyal dari matahari. Kemudian ada upaya besar dari Pak Taufik untuk mendatangkan hashtag dipole hydrogen Callisto di Observatorium Bosca dari tahun 2007. Dan ini benar-benar menarik banyak ya perhatian dari generasi muda, terutama angkatannya Pak Anton ya 2007 ya. Iya kan? Ya 2007 lah beda dikit. Angkatannya MUM. Saya lupa MUM lah gitu karena ketika Hah? Iya 2008 lah. Siapa lagi itu? Enggak yang Rufaida itu angkatan berapa? Oh iya. Ya, beda 1 tahun lah. Kacek setahun. Ya, saya sama Bu Esti juga kurang dari 1 dekade bedanya. Ya, sedikit bedanya kan. Dilihat dari jauh. Saya sama Bu April juga bedanya 1 dekade lewat dikit. Sehingga berujung pada Vigos. Siapa lagi nih yang belum saya mention di sini ya? Dengan Pak Imam sih udahlah satu itulah. Satu generasi baby boomer. Sama Pak Iman Wicaksono belakang sana. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Beliau itu luar biasa loh ya. Pak Iman Wicaksono. Jadi harus show up gitu. Karena saya nggak ngintu masalah satelit. Apa? Oh iya. Silakan Pak Anton. Jadi ini kita bangga dengan Vigos yang menjadi klimaks dari sekarang. Kemarin Pak Dekon udah bilang ya di proyek 100M yang cukup membanggakan dan harus jadi ya. Ini ya. Karena ini salah satu future dari kalian di radio teleskop. Silakan Pak Anton. Mudah-mudahan bisa selesai. Dan oh ya, saya juga mesti mention beberapa pengembangan di ITERA ya. Senang sekali karena ada tamunya di sini, jadi bisa saya todong ketika itu. Maksudnya untuk ninggalin kerjaan gitu ya. Ya, ITERA beruntung mendapatkan satu hibah teleskop dan mungkin kalau saya coba rank the most robotic telescope, the most sophisticated robotic telescope itu ya di sini. Air Ya, jadi mati belum? ini memang buatan dari Jerman, dari Astelco. Yang memang dihibahkan untuk ITERA dari bantuan pemerintah Arab Saudi ya. Nilainya sekitar 35 M teleskopnya ya. Kemudian shippingnya aja berapa lagi itu ya pas lagi COVID ya. Tapi alhamdulillah bisa dipasang di situ dan berfungsi sekarang untuk itu. Tapi ini menjadi salah satu justru trigger bagi staf ITERA untuk mengembangkan kebanyakan kegiatan laboratorium yang spiritnya adalah do it yourself. Sehingga membangun ITERA Robotic Telescope sendiri gitu ya. Salah satunya misalnya yang ada di poster Utopia ya, yang digunakan untuk pengamatan gerhana matahari di Timor Leste dan sukses waktu itu di situ. Oke, saya juga mesti fair untuk mention beberapa teleskop-teleskop kecil. Ini beberapa hasil dari ITERA yang saya coba tunjukkan di sini ya. Salah satu staf ITERA S3-nya dari astronomi itu mengembangkan image enhancement ya dengan menggunakan teleskop ini Pak Haji Robiatul Mustabah. Ya, lanjut Pak Anton. Nah, small observatory juga perlu kita appreciate ya, karena kita melihat banyak effort komunitas yang sangat mengesankan ya untuk saya ya, menunjukkan betapa seriusnya mereka mengembangkan astronomi. Saya masih ingat saya menjadi saksi dari bagaimana observatorium di Gunung Lokon ya itu dibangun ketika itu dengan spirit yang tinggi dan pasca dari situ kita melihat bukan main ya proliferasi dari teleskop-teleskop yang ada di mana-mana.
terutama dari sektor Universitas Islam ya yang sangat intens ya mengembangkan observatorium. Tentu saja di balik itu ada motivasi tinggi dari bagaimana pengembangan itu dan semangat modernisasi ya yang mesti ada di situ. Pesan saya bahwa apa namanya spirit filosofi modernisasi selalu ada di sini. Walaupun misinya katakan misinya tunggal dari awal katakan itu pengamatan bulan, tapi kembangkanlah teknologi pengamatan bulan yang memang bisa dinikmati banyak gitu ya untuk bisa mengembangkan kemampuan. Silakan lanjut. Uh, kemudian ya ini pengamatan lewatin aja. Kayaknya semua juga tahu hilal bentuknya kayak begitu. Nah ini sedikit penutupan di sini ya. Jadi sejak himpunan astronomi amatir mulai ada pertemuan di awal, kita melihat bahwa memang astronomi itu klasik. Pengamatan astronomi dituntun oleh memang kelompok bidang keahliannya lah. Jadi kita punya struktur galaksi, stellar physics, kosmologi, dan sun solar system. Tahun 90 kita mulai melihat instrumentasi mulai menunjukkan derapnya ya, walaupun belum bisa mendapatkan tempat yang spesifik gitu ya. Anton klik lagi Anton, kayaknya ini gara-gara animation jadi kayak begitu. Iya, boleh. Ini terakhir aja. Nah ini, jadi sekarang ini mau saya tunjukkan Pak Anton di sini bahwa memang dari list Indonesian Astronomical Society yang sebelumnya ini melewatin aja. Yang sebelumnya aja Pak Anton. Bukan, yang tadi yang ada grafik itu. Itu maksud. Nah, sebelum. Ya, oke deh, boleh. Ya, jadi saya melihat bahwa sejak tahun 90-an, kalau kita mengadakan pertemuan astronomi Indonesia, maka kita melihat ada karakteristik multidisiplin yang makin menonjol. Artinya apa? Mungkin juga astronomi mesti keluar dari sangkarnya, nggak lagi selalu apa namanya terpatri pada 3 kelompok keahlian yang klasik diturunkan. Itu perlu dimuliakan karena itu katakan karakteristiknya. Tapi kita juga mesti buka pintu bagi berbagai pemikiran multidisiplin untuk mengembangkan itu ke depan. Karena kalau nggak demikian dengan tantangan 3,8 meter teleskop dengan begitu besar ke depannya instrumentasi ini jelas bukan gawainya orang astronomi sendiri, tapi harus melibatkan berbagai disiplin ke depannya. Nah, itu lesson learned yang paling penting dan silakan slide terakhir Pak Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sengaja Pak diperpanjang karena memang kita harus mendengarkan satu rangkaian utuh begitu Pak, agar cerita ke anak cucu komplit begitu Pak. Punten Pak anak cucu. Baik, kita ada beberapa menit tersisa untuk sesi tanya jawab. Menarik sekali tadi kita melihat bahwa rangkaiannya dan perjuangan juga bagaimana modernisasi itu terus bergulir begitu ya. Dan senang sekali melihat perkembangan tidak hanya terfokus di Bandung, sudah juga di beberapa tempat di awal-awal tahun 80-an oleh Lapan dan sekarang di berbagai kampus Islam begitu ya. Jadi terima kasih sudah berkegiatan di astronomi. Saya buka sesi tanya jawab untuk audiens onsite. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, oke. Satu dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Hakim atas penjelasannya sangat menarik ya menjelaskan perkembangan astronomi pengamatan ya di mulai dari Boska, Timau sampai yang di ITERA juga. Nah mungkin dari saya pertanyaan singkat ya Pak, dengan kondisi sekarang ya Pak di Boska gitu ya, sebenarnya pengamatan apa yang paling relevan yang dilakukan Pak sekarang yang masih menghasilkan bisa dikatakan data yang bagus gitu dengan kondisi Bandung dan Lembang seperti sekarang ini gitu. Singkat saja. Ya. Saya masih tetap berpegangan pada apa yang sudah kita identifikasi sejak tahun saya kuliah. Bahwa Bosca itu pertama punya pola climate yang sifatnya kalau kita mengacu pada inversion layer dinamis. Dalam satu hari pun aja kita bisa aja kelewatan awan dan tutup dan kita aja bisa menghadapi situasi pernah ada hujan yang cukup besar habis itu langit terbuka. Nah, ada 2 program yang paling enggak yang sifatnya pertama adalah relatif fotometri atau diferensial fotometri. Yang kedua ya slit spektroskopi. Karena dua-duanya tetap memang dihadapkan pada ancaman polusi cahaya yang makin besar. Dan polusi cahaya itu kan 2 hal. Area langit yang makin diamati itu makin sempit karena ada cahaya yang eksesif dari horizon atau stray light dari horizon. Yang kedua kontaminasi garis spektrum yang ada di situ. Nah,
tentu aja ini sudah diketahui dengan pola, jadi kalau misalnya tahun 70-80-an, optimasi program pengamatan lebih didikte pada pola klimatnya yang kayak begitu. Jadi saya selalu bisa tanya juga para alumni bedeng istilahnya gitu ya. Alumni bedeng itu siapa aja, Pak Kunjaya, contohnya Pak Thomas Jamaludin, Pak Mezak, almarhum Pak Edward. Itu kita dulu selalu punya pola seperti yang saya ceritakan di awal. Kita patrol pengamatannya. Kita standby di kamar. Nah, ketika itu langitnya ketika cerah, kita keluar, kita ngamat. Nah, itu paling enggak yang saya coba tanamkan pada mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, ngamat, termasuk Amanda juga ya, Maman ya. Maman ini nanya ke dosen sendiri gitu. Nah, iya bimbingan sendiri. Jadi Maman juga mesti gitu nantinya ngamatnya. Nah, karena itu saya masih tetap optimis bahwa diferensial fotometri, baik apakah itu untuk extended maupun untuk point source, maupun slit spektroskopi itu kelihatannya paling ini ya, paling bisa menjamin produktivitas. Kalau saya coba melihat Pak Agus mencoba ya mengembangkan okultasi ya, itu juga walaupun insidental time transit, kalau memang laki karena cuacanya bagus ya why not ya, coba itu dikembangkan. Memang beberapa okultasi ketika pengalaman terakhir pengamatan Pluto okultasi 3 tempat ya waktu itu ya, Itera, Bosca sama Kupang. Yang doanya kurang manjur Bosca waktu itu ya, karena Bosca tuh malam sebelumnya cerah, semua latihan pengamatan okultasi, pas okultasinya mendung ya. Itera berhasil waktu itu ya, Kupang juga sukses. Ada di sini semua nih, ada Rizky yang waktu itu ngamat di Gunung Timau, dan Mas Adit ya yang ngamat di Itera waktu itu. Nah, jadi kita tetap mesti harus optimis ya. Jadi apa namanya, nggak boleh defeatis ngadepin apa polusi cahaya. Itu suatu yang memang situasi yang kita hadapi, tapi bukan berarti bahwa produktivitas itu mesti berhenti. Tokyo Astronomical Observatory aja masih ngamat kok sampai sekarang. Di Mitaka loh itu, di tengah-tengah kota masih ada pengamatan pakai di situ. Ya. Betul ya saya ya, yang dari Todai masih, yang ada Todai masih tanggung jawab loh ya, karena saya Todai zaman dulu, Anda Todai zaman sekarang. Mudah-mudahan menjawab ya Man ya, itu ya. Baik, terima kasih. Sebentar, kita beralih ke sini dulu sebentar ya. Rasanya ini adalah forum bertanya mahasiswa ke dosen bimbingannya. Kalau saya lihat ada Mas Fahri, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Hakim. Very inspiring talk, banyak belajar tentang sejarah. Suaranya bisa keluar, Mas Fahri? Kedengeran nggak? Suaranya nggak kedengeran. Suaranya kedengeran belum ya? terdengar dari sini, sebentar. Di saya sih mestinya udah nih ya sekarang. Coba, kedengeran nggak? Di Zoom terdengar, tapi di sini tidak keluar. Sebentar. Baik, mungkin dipospon dulu ya, Mas Fahri, karena ada kendala teknis. Dari yang di sini dulu. Ini mahasiswa bimbingan. Saya ke belakang dulu, ke Pak Ridwan. Ya, Assalamualaikum Pak Hakim. Ketemu lagi Pak. Ya, Pak Hakim, saya concern dengan banyaknya instrumentasi sekarang ya di Indonesia dan juga di rantau Asia Tenggara. Ya. Tapi yang saya hadapi ketika saya bertugas di Malaysia itu adalah masalah optimalisasi instrumentasi. Ya. Nah itu adalah terkait dengan sebagai contoh maintenance ya. Itu memang sangat penting sekali karena dengan secanggih apapun alat kita yang punyai, tapi kalau kita tidak maintenance dengan baik, itu akan obsolete, akan tidak digunakan dengan baik. Jadi intinya adalah saya ingin tahu bagaimana mungkin inisiasi dari Astronomi ITB ataupun dari BRIN ataupun dari siapapun dengan munculnya banyak teleskop yang kecil ya di Indonesia ini, kita adakan semacam standarisasi ataupun semacam satu bagaimana supaya nilai teoritis dari alat itu tetap terjaga sehingga bisa kita jadikan alat itu sebagai optimal untuk pencerapan atau observasi begitu. Itu mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, langsung ya. Itu ide bagus Pak Ridwan. Pak Anton ini semua yang nanya tuh dulu related sama saya semua Pak. Pak Ridwan, ya saya juga ingin perkenalkan Pak Ridwan ke semua di sini. Pak Ridwan ini the man behind Langkawi Observatory di Malaysia tahun 2007. Jadi beliau yang bangun itu ya dengan konsep robotik.
Walaupun mountingnya Paramount mounting ya dan teleskopnya itu, tapi upaya Pak Ridwan memimpin tim untuk mencoba mengembangkan robotik teleskop di Malaysia itu sangat saya kagumi gitu ya. You are right Pak Ridwan, bagaimana Indonesia itu mulai dari sekarang mesti memikirkan satu center of instrumentation yang bisa menjadi seperti apa namanya ya help center untuk semua observatorium ketika punya masalah. Faktanya kan kita nggak punya seperti itu. Padahal Bosca sudah menyajikan pada kita satu pemikiran yang paling basic ya. Kalau membangun observatorium mesti ada bengkel. Ya, karena pertama karena kameranya nggak bisa dibeli di Braga kalau rusak gitu ya. Betul kan? Adaptor nggak bisa beli di Cikapundung, jadi harus dibikin di situ. So you need to maintain technician, not only observer. Nah, kita mulai terancam karena kebanyakan dari kita juga akan mencoba banyak mengambil posisi sebagai end user. Itu sebabnya saya sering teriak-teriak ya, maaf ya kalau misalnya saya katakan ketika kita banyak ngomong tentang program akan menggunakan Timau, let's put our position not only sebagai end user. Pikirkan sebagai yang mendevelop itu. Karena effort saya paling besar di Observatorium Bosca itu memprovide itu. Ya. Saya masih ingat almarhum Pak Hartono bilang, Pak yang di langit itu datanya gratis Pak. Iya, ya. Radiasi dari matahari kan gratis kan ya, dari bulan gratis kan. Yang mahal tuh yang di bumi. Jadi Pak Hartono dari fisika tuh kata-katanya benar Pak Wahyu. Waktu itu depan Pak Bambang beliau cerita. Karena Pak Bambang ngomong tentang berbagai macam program pengamatan astronomi, Pak Hartono lagi itu harus ngeluarin uang untuk bikin fotoelektrik fotometer. Walaupun dapat dana dari JSPS. Beliau mengatakan bahwa yang mesti dipikirin orang astronomi itu ya itu. Tidak keluar dari zona end user, coba memaintain, coba mendevelop. So you need to collaborate with engineers untuk membangun itu, membangun standar instrumen. Dan harus ada political will yang kuat untuk bangun. Misalnya di Australia ada Epping Laboratory ya, di samping ada Australia Telescope Facility sama Anglo-Australian Observatory, sehingga dari mulai eksperimen fiber, instrumen segala macam, dan termasuk maintenance, itu semua di sana. Langkah ini yang ditiru dengan baik oleh Thailand ya, membangun Astropark untuk apa dari mulai realuminasi sampai segala macam. Teleskop Schmidt itu kalau realuminasi mesti dikirim ke Australia kalau nggak salah waktu itu. Ya, untuk realuminasi ya, untuk hal yang simple seperti itu. Kita masih belum. Dan memang satu yang mesti kita pikirkan ke depan. Nah, siapa leading sektornya? I don't know, Pak. Siapa? Pak Kabrin, mungkin Pak Ibnu bisa dorong untuk menuju ke situ. Karena BRIN dulu punya laboratorium KIM, LIPI. Kalibrasi instrumentasi meteorologi. Mestinya itu jadi cikal bakal pusat instrumentasi Indonesia untuk urusan-urusan yang terkait dengan optimalisasi, karakterisasi, ya kan, termasuk advis, konsultasi untuk instrumen. Sehingga semua yang punya teleskop itu memang bisa optimum menggunakan itu untuk kepentingan sainsnya. Apalagi makin banyak teleskop di Indonesia kan ya. Mungkin saya bisa tanya dari UIN gimana kalau merawat teleskop? Yang begitu banyak Pak Novi Sofwan ada di sini ya. Pak Novi gimana waktu merawat teleskop? No? Merawat sendiri? Pusing, pasti pusing. Karena itu memang pertanyaan yang paling dasar. Teleskop itu bukan barang yang apa ya, mass product ya penanganannya. Dia customize. Itu Pak Ridwan. Ya. Baik, terima kasih. Kita coba beralih ke Zoom. Mas Fahri, apakah bisa dicoba kembali? Coba lagi ya. diketik. Kedengeran nggak sekarang? Iya. Coba bersuara, Pak Mas Fahri. Saya ya kedengeran ya? Baik. Feedback. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saya mau nanya tentang upaya konservasi plate archive di Bosca, karena kan umurnya udah lebih dari 100 tahun ya, dan sangat berharga baik dari sudut ilmunya maupun sudut historis juga ya, priceless. Saya mau nanya yang pertama, apakah ada taksiran berapa volume plate archive Bosca dari 1920 sampai sekarang? Dan yang kedua, di mana progres digitalisasi di tahun 2020 ini? Apakah sudah mungkin 10% selesai, 15% selesai, dan bagaimana itu saya pengen tahu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Fahri. That's a very good question dan emang relevan ya. Manakala kita sudah semua bertransformasi ke metode digital, so what happened with our analog data ya dengan photographic plate? 2011 ya saya rasa ya, Bu Hesti koreksi saya kalau ada yang salah gitu, Pak Evan dan kawan-kawan itu menginisiasi satu proses digitalisasi archival ya, digitalisasi dari plate, photographic plate, dan itu memang satu upaya yang saya rasa serius ingin dilakukan oleh Observatorium Bosca. Cuman apakah progresnya cukup baik, saya masih belum tahu ya Mas Fahri ya di situ. Tapi
Kalau ditanyakan estimasi saya sih kita mesti mempunyai storage yang ukurannya terabyte ya untuk menyimpan data seperti itu. Karena Schmidt plate kita 5 derajat kali 5 derajat, sementara yang double star itu lebih kecil tapi kuantitasnya lebih banyak. Ya karena double star lebih reguler melaksanakan itu dari tahun 28 ya, sementara Schmidt kan pasta 70-an gitu ya di situ. Nah, karena itu saya sangat setuju kalau kita mendorong ini supaya memang segera semuanya dituntaskan sambil mendoakan observatorium Bosca-nya jangan tiba-tiba ditukar guling sama yang lain gitu ya, supaya supaya semua yang ada di situ tetap konserv dengan baik gitu ya. Jadi upaya mempertahankan dan merawat plat aslinya itu tetap dipertahankan, digitasi juga tetap akan dijalankan. Ya, semoga nanti bisa ada kabar yang lebih banyak lagi ya tentang kemajuan itu, Mas Fahri. Makasih, thank you. Baik, terima kasih. Dan pejuang digitasi itu adalah bimbingan Bapak, Mas Evan dan Mas Udin. Ya, betul. Baik. Eh, Sebentar, Adil dulu ke sini sebentar, nanti ke Bu Hesti ya Bu. Eh, Silakan, mohon maaf ke panitia, saya extend ya. Mas Stefanus. Ya, terima kasih Pak Anton. Bisa kedengaran ya? Ya. Oh ya, bisa. Ya, selamat pagi Pak Hakim. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik dan membuka wawasan sejarah Bosca. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana saja. Apa impian Pak Hakim untuk astronomi di Indonesia paling tidak 10 tahun ke depan? Ya, terima kasih. Iya, ini pertanyaannya jahil. Chris, tapi saya rasa kita pernah ngomongin itu ya. Ya, saya mungkin karena karir saya adalah pendidik gitu ya, yang mencoba punya juga satu kegiatan yang warnanya riset. Ya, saya ingin menyaksikan perkembangbiakan observatorium itu yang paling tidak mewakili tiap zona waktu itu bisa terjadi gitu di Indonesia. Kita udah sekian 100 tahun punya observatorium di wilayah barat. Kita akan menyaksikan di wilayah timur. Nah, kenapa enggak di wilayah tengah gitu ya satu saat gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin kita mesti cukup bangga dengan negara kita yang masih mempertahankan zona waktu yang memang dasarnya saintifik. Itu kan warisan dari Belanda kan. Dan saya menyaksikan begitu banyak sebenarnya monumen ekuator yang dibangun di Indonesia. Sayangnya nggak dirawat dengan baik ya. Monumen ekuator di Desa Lipat Kain di Pekanbaru ketika saya survei jadi tempat buang sampah sama gembala kambing gitu di situ. Akhirnya oleh Pusat Pariwisata ITB direnovasi menjadi pusat. Dan itu banyak di situ, Pak. Jadi kita negara yang cukup mewariskan satu tradisi sains yang baik gitu ya. Nggak cuma astronomi aja. Nggak astronomi dalam konteks astronomi for research, astronomi untuk praktikal seperti Tugu Ekuator itu juga tetap ada. Jadi kalau kita punya banyak observatorium di berbagai tempat di Indonesia itu impian saya sebenarnya segitu ya. Untuk semangat untuk menyebarkan literasi astronomi lebih banyak bagi negara kita. Apalagi setelah saya tahu banyak sekali praktek kearifan lokal di Indonesia yang didasarkan pada astronomi ya. Kerjasama dengan grupnya Bu Afifah, Mbak Ajeng ya, kalau nggak salah waktu itu ya, tentang Stars of Asia. Makin kasmaran saya dengan budaya astronomi kita yang sebenarnya cukup panjang ada di situ. Itu mungkin mimpi saya, Steph. Kalau mimpi praktisnya sih bikin observatorium di gunung, terus di bawahnya ada istana baso gitu. Itu mimpi saya dulu ya waktu pensiun. Masih ingat mahasiswa saya sering saya ngomongin gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan 2 pertanyaan terakhir sebelum ke Bu Hesti sebagai pamungkas. Kita undang Mbak Janet yang sudah menahan kantuk. Silakan Mbak Janet. Halo Pak, terima kasih Anton. Halo Pak Hakim, halo semuanya. Belum ngantuk lah, masih jam 10. Saya punya 2 pertanyaan sebenarnya, tapi yang satu udah ditanyain sama Stefanus tadi. Yang kedua, saya mau tanya just selama ini effort apa saja setelah tadi kan Pak Hakim cerita tentang banyak kolaborasi dengan teknik fisika. Apakah itu ada effort untuk dilanjutkan dengan teknik fisika untuk instrumentasi di Bosca atau di luar Bosca mungkin di ITERA seperti itu.
Terima kasih Terima Mbak kasih. Janet. Jadi ini juga sekaligus saya mau promosi Kak Janet yang cantik ini dulu sebenarnya pernah memimpin satu proyek pengamatan yang cukup populer ya, namanya BIMA, Bosca Minimum Time. Ya, waktu itu ya. Ya Janet ya. Dan Iya, beliau dulu mahasiswa saya juga yang sering berantem gitu ya waktu di Bosca gitu ya karena banyak hal. Nah, enggak lah makasih Pak. Janet, pertanyaannya tentang berbagai hal menyangkut masa depan. Ada 2 pertanyaan apa aja tadi? Karena agak Cuma satu Pak distracted jadinya. oleh memperkenalkan Janetnya gitu. Cuma satu aja Pak, tentang Ya, kolaborasi mungkin dengan ya, spesifik kalau dengan teknik fisika. teknik fisika Janet. Ya, saya juga ingin tadi udah menyampaikan ya bahwa awalnya kerjasama teknik fisika itu antara Pak Bambang Hidayat dengan almarhum Pak Andrianto Handoyo dari teknik fisika. Kemudian Pak Andrianto Handoyo punya mahasiswi dulu namanya Bu Yuli yang meneruskan di lab optoelektronik. Kemudian di tengah-tengah kerjasama dengan Bu Yuli yang mimpin lab optoelektronik, kita juga kehadiran Pak Sekartejo dari teknik fisika waktu itu yang mengembangkan. Nah, sekarang situasinya adalah Bu Yuli juga pensiun dari teknik fisika sehingga belum ada yang meneruskan lagi. Tapi seingat saya salah satu penguji dari tesisnya Irfan Imaduddin itu mana Iman? Udin nggak ada di sini ya? Din siapa pengujimu satu lagi namanya? Bu siapa? Ibu yang cantik itu loh. Dah, ampun. Itu masih astronomi itu gitu tuh, nggak appreciate sama yang beauty gitu. Bu Feby kalau nggak salah ya namanya. Gimana sih kamu tuh? Nah itu. Jadi ini Bu Feby salah satu dari teknik fisika yang ingin mencoba menerapkan dan mungkin ini mumpung ada Pak Wahyu Hidayat dari fisika nih Pak. Sentil Pak fisika instrumentasi Pak untuk mencoba memanfaatkan observatorium Bosca sebagai salah satu tempat eksperimen Pak. Karakterisasi sensor tuh penting. Dengan Pak Mitra pernah saya ngobrol banyak dengan Pak Daniel Holimin. Itu Pak Daniel kalau nggak salah. Pak Daniel Kurnia, maaf. Daniel Kurnia pernah kita ngomong seperti itu. Tapi seperti biasa, karena masing-masing juga di dalam lingkup perguruan tinggi udah punya banyak pekerjaan ya Janet ya. Jadi memang kadang-kadang lebih fokus pada roadmap riset kakaknya masing-masing gitu. Sehingga memang kurang bisa kalau misalnya kita membangun. Jadi ini juga PR bagi ITB nih, Bapak-Bapak. Ketika emang ada komitmen pada satu pekerjaan yang multidisiplin, kita mesti mau lepas dari roadmap besar kakak kita sendiri. Karena kadang-kadang itu membelenggu kita untuk mencoba keluar dari situ, Pak. Saya pengen punya kontribusi pada Observatorium Bosca pengembangan instrumen, tapi kakak saya sedang roadmap-nya pada sensor gerak. Saya nggak bisa karena saya harus banyak ada di situ, sehingga dosen bersangkutan nggak bisa banyak kontribusi jadinya, mesti berhenti di tengah. Ini problem kita dengan kerjasama lintas kakak di ITB mungkin bisa jadi pemikiran ke depannya ya itunya. Makasih Janet, insight-nya bagus sekali karena Janet ada di lingkungan di mana memang itu di Kanada sana semua sinergi dengan baik kan ya untuk bisa menjamin sistem pengamatan akuisisi berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan menjawab Janet ya. Iya, Baik, terima terima kasih kasih banyak Pak Pak. Hakim dan Semoga Mbak Janet. Selanjutnya terakhir Bu Hesti. Terima kasih. Pak Hakim, saya mau menceritakan barangkali sedikit ya tentang digitalisasi arsip di Observatorium Bosca yang saat ini atau sebenarnya kemarin sudah berjalan sebagai pilot project. Kita mendapatkan pendanaan dari LKPF. Memang sifatnya pilot project itu untuk menunjukkan bahwa sistem ini berjalan begitu. Jadi kami menggandeng ada namanya Pak Hans Niemeyer, dulu itu staf ini ahli arsip begitu ya, pernah menjadi staf di Universitas Leiden, sekarang menjadi konsultan di namanya itu Alis Digital atau apa namanya. Pernah bekerja dengan Pak Bambang 7 tahun di Arsip Nasional, rasanya sudah cukup lama tinggal di Indonesia begitu. Beliau ahli arsip dan punya tim untuk konservasi segala macam gitu ya. Dan ini sangat profesional lah. Nah, untuk di tahap pilot project kemarin kita sudah mencoba, jadi rupanya pekerjaan pengarsipan itu yang buat kita ternyata kita juga awam gitu ya. Yang pekerjaan paling beratnya itu adalah catalogingnya, jadi mengelompok-kelompokkan, kemudian juga melihat kondisi dari arsipnya, apakah ini perlu restorasi dan seterusnya.
itu sudah dilakukan beberapa dalam bentuk arsip kertas, tetapi juga kita lakukan untuk mencoba untuk yang digital, mendigitalisasi yang plates gitu. Nah, itu kita sudah taruh di di websitenya Observatorium Bosca. Beberapa masih dalam bentuk katalognya begitu ya, karena kita juga masih mikir-mikir mana yang boleh kita share langsung image hasil digitalnya begitu, mana yang katakanlah semacam konfidensial atau boleh diminta dengan meminta izin datang ke kita, melihat dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi pilot project-nya sudah berhasil. Sekarang kita sedang tahap mengajukan proposal ke British Library untuk proyek yang sebenarnya begitu ya. Kalau tadi pilot project, ini digitalisasi yang sebenarnya, dan kita konsentrasikan memang ke plates begitu, ke plates. Jadi ini saya sampaikan di sini untuk meminta doa semuanya. Mungkin dalam beberapa waktu ini akan ada pengumuman gitu, mudah-mudahan berhasil supaya kita bisa mendapatkan karena kalau untuk orang arsip yang penting diarsipkan dulu. Kita belum tahu ini bakalan kalau kita kan kita boleh nggak pilih dulu yang kira-kira nilai saintifiknya ini. Nah, kalau pendekatan mereka arsipkan dulu, kamu baru taunya mungkin belakangan begitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita goal dengan itu. Yang kedua, Pak Hakim, ini mungkin masih mungkin kalau mau disebut harapan, mimpi dan seterusnya. Tapi kalau nanti Pak Hakim menjawab, ini disaksikan sekian banyak orang begitu ya. Saya rasa yang Pak Hakim ceritakan tadi, bagaimana kalau misal kita bisa bukukan? Karena kemarin kita nggak sempat berbagai macam waktu ulang tahun Bosca yang ke-100 ini mestinya kan menjadi satu buku kenangan begitu ya. Jadi khusus tentang perkembangan pengamatan di Observatorium Bosca dari sejak awal berdirinya sampai sekarang 100 tahun, 102 tahun sekarang begitu kita dokumentasikan, kita minta para saksi sejarah, pelaku-pelaku untuk berkontribusi begitu. Saya rasa itu menjadi baik. Nanti tentu balik lagi ke pertanyaan Pak Hakim, pendanaan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ada Pak Wahyu Hidayat, nanti biar Pak Wahyu Hidayat yang mencarikan. Ya, tapi kita maksudnya ada niat baik, kita cari cara begitu Pak Hakim, karena itu harus kita lakukan, saya rasa cepat atau lambat begitu. Ya, supaya tidak hilang begitu. Setuju Bu, I give you my word. Jadi kita coba terbitkan buku ya Bu sebelum saya pensiun. Jadi secara terbuka juga saya umumkan bulan Juli tahun 2026 saya purna tugas ya dari sini. Senang sekali bisa berada di antara semuanya. Tapi ya, tetap aja kan planet Pluto kan keluar aja dari partai planet. Kan sebagai Pluto, planet kan tetap ada di situ ya. Jadi selama saya masih napas ya, masih sehat, masih ngerokok, masih hidup namanya gitu ya. Itu pertanyaannya selalu ditanya, apa kabar Pak? Masih hidup, masih ngerokok. Saya jawabnya gitu. Saintifik kan ya Pak Hidayat ya. Demikian Pak Anton. Makasih Bu Hesti. Ya, kita coba lakukan itu ya Bu ya, untuk ini menggambarkan sejarah astronomi pengamatan modern secara umum di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hakim. Kita berikan aplaus untuk Pak Hakim. Rasanya panitia tidak salah memilih Pak Hakim di sini karena sebagai pengikat memori astronomi Indonesia. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan cerita dari Pak Hakim bahwa para pendahulu kita dan yang ada di sini sudah bekerja dengan baik. Dan saya tutup dengan slide Bu Hesti bahwa kita masih bekerja. Terima kasih. Kita masih ada sebagai astronomi Indonesia. Saya tutup sampai di sini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga ini menjadi kegiatan yang reguler ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.